Di sebuah kota kecil yang hidupnya bergantung pada tambang timah, berdiri megah kantor pusat PT Timah Jaya. Di sanalah Asep dan Udin bekerja, dua sahabat yang sudah berteman sejak bangku sekolah. Mereka sama-sama masuk ke perusahaan itu sebagai staf administrasi, bermimpi hidup nyaman dan membangun masa depan lebih baik. Namun kenyamanan itu berubah saat mereka mulai tergoda oleh celah-celah yang mereka temukan dalam sistem keuangan perusahaan. Sep, lihat ini, bisik Udin suatu sore di ruang Asep yang sepi. Ada dana proyek yang belum diaudit 3 bulan. Kalau kita mainin sedikit, kayaknya nggak bakal ketahuan. Asep awalnya ragu. Dia mengingat wajah istrinya dan anak-anaknya yang menunggu di rumah. Tapi bayangan cicilan, rumah, motor, dan biaya sekolah membuat hatinya goyah. Sekali aja, Din. Habis itu kita bersih-bersih, jawab Asep akhirnya, sambil menatap layar komputer yang menampilkan angka-angka fantastis. Awalnya, mereka hanya mengalihkan sedikit dana perjalanan dinas yang fiktif. Tapi karena tak ada yang curiga, keberanian mereka makin besar. Mereka mulai memalsukan dokumen pengadaan alat berat dan mengantongi puluhan juta setiap bulannya. Gaya hidup mereka pun berubah, ponsel terbaru, motor gede, liburan mewah, hingga pesta di klub malam kota. Namun, keserakahan mereka perlahan menjadi bumerang. Audit internal mulai menemukan kejanggalan. Data yang mereka rekayasa mulai sulit disembunyikan. Hingga akhirnya, pada suatu pagi yang mendung, kantor mereka digerebek pihak berwenang. Di ruang interogasi, Asep hanya bisa menunduk. Matanya berkaca-kaca membayangkan wajah anaknya yang masih kecil. "Gue nyesel, Din. Kenapa kita nggak berhenti waktu masih bisa?" bisiknya lirih. Udin menghela napas panjang, matanya kosong. Karena kita udah lupa kapan harus puas, Sep. Dan begitulah, dua sahabat yang pernah bercita-cita hidup bahagia, kini harus menghabiskan bertahun-tahun hidup mereka di balik jeruji. Menjadi pengingat pahit bahwa korupsi selalu punya harga mahal yang harus dibayar.